Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai akad mudharabah dengan mata kuliah Fikih Muamalah 2 dan dosen pengampu Ibu Putri Nuraini. Salah satu konsep keuangan Islam yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah ialah bentuk kerjasama si pemodal dan si pengelola dalam menjalankan bisnis mereka dengan didasari oleh prinsip-prinsip Islam. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai akad mudharabah secara mendalam. Tapi sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya sendiri Aldino Maulana Baskoro sebagai moderator, kemudian ada Nadia Fareza sebagai pembaca pertama, Jenisa Melani sebagai pembaca kedua, dan yang terakhir ada Dini Aisyah Putri sebagai pembaca ketiga. Nah, mari teman-teman kita simak secara bersama mengenai akad mudharabah ini, dan akan dibacakan oleh Nadia Fareza, dilanjutkan dengan Jenisa Melani dan Dini Aisyah Putri. Kepadanya kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum mudharabah. Yang pertama yaitu pengertian mudharabah. Mudharabah itu merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana yang satu sebagai pemodal atau saibul mal dan satu lagi sebagai mudharib atau pengelola modal. Dan hukum mudharabah itu menurut jumhur ulama pada dasarnya adalah boleh selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, baik yang terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan bagaimana ketentuan untung dan rugi dalam mudharabah? Di sini saya akan menjelaskan jika untung itu keuntungannya dibagi dua oleh pemilik harta dan pengelola sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dari awal. Sedangkan itu jika rugi, kerugian itu hanya dibebankan kepada pemilik harta, pengelola tidak dibebani dengan kerugian. Dan poin kedua ada rukun dan syarat mudharabah. Rukun mudharabah itu yang pertama ada pemilik modal dan pengelola modal, yang kedua pelaksanaan usaha, yang ketiga melakukan ijab qabul, yang keempat adanya objek mudharabah, yang kelima ada modal, dan yang keenam ada keuntungan. Dan syarat mudharabah itu yang pertama ada akad, yang kedua ada modal, yang ketiga ada keuntungan, yang keempat ada kegiatan usaha, yang kelima adanya ijab qabul, dan yang keenam yaitu kedua belah pihak memiliki kecakapan wakalah. Macam-macam mudharabah. Macam-macam mudharabah terbagi menjadi dua. Yang pertama, mudharabah mutalaqah. Mudharabah mutalaqah adalah investasi tanpa syarat, yang mana pengusaha atau mudharib bebas mengelola modalnya dan berbuat apa saja, asalkan usahanya menghasilkan keuntungan. Sebagai contohnya seperti tabungan dan deposito mudharabah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah investasi saham dengan persyaratan perusahaan dapat beroperasi dengan modal tersebut. Pemilik modal dapat menentukan syarat-syarat ketika mencari suatu kegiatan usaha untuk menghimpun dana. Sebagai contohnya yaitu transaksi pada bank syariah. Selanjutnya ada mudharabah dalam konteks lembaga keuangan syariah. Konsep bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan usaha atau investasi. Dalam mudharabah, investor menyediakan modal dan pengelola bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dan keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi secara proporsional antara investor dan pengelola. Sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, mudharabah juga dapat digunakan dalam bentuk produk deposito syariah. Baiklah, selanjutnya ada mudharabah di berbagai negara, di mana di dalamnya terdapat dua bagian. Yang pertama, di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, UAE, dan Qatar. Mudharabah ini telah digunakan dalam industri keuangan syariah selama beberapa dekade. Bank-bank syariah di negara-negara ini sering menawarkan produk mudharabah untuk pembiayaan bisnis maupun investasi, serta produk deposito mudharabah untuk nasabah. Lalu yang kedua ada di negara-negara lain seperti Pakistan, Bangladesh, maupun Mesir.
Mudharabah juga digunakan di dalam industri keuangan syariah. Namun, regulasi dan implementasinya mudharabah dapat bervariasi di antara negara-negara tersebut tergantung pada kondisi sosial, politik, maupun ekonomi di dalam masing-masing negara. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan hasil diskusi kita. Berdasarkan materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa akad mudharabah ialah bentuk kerjasama antara dua belah pihak, si pemodal dan si pengelola, dalam menjalankan bisnis mereka yang didasari dengan syariat-syariat Islam. Sekian presentasi dari kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas segala perhatiannya. Semoga ilmu kali ini dapat menambah wawasan kita semua. Selain itu, kami juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyajian maupun penyampaian materi. Jadi kami meminta saran dan kritik dari teman-teman agar di kemudian hari dapat kita perbaiki secara bersama. Akhir kata, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.